Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa Tribuners dalam acara Tribun Jogja Podcast. Tribuner, pada hari ini kita akan membahas tema yang menarik terkait dengan cakupan dan keaktifan peserta JKN. Tentunya untuk membahas tema kita pada hari ini sudah hadir di studio dua narasumber yang luar biasa dan akan saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama, Pak Wahyu Prabowo, beliau selaku Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta. Pak Wahyu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat Pak ya. Semangat. Terima kasih Pak Wahyu sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Kemudian narasumber yang kedua, Ibu Eko Widi Astuti atau disapa Ibu Widi. Beliau adalah Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta. Ibu Widi, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Nari. Alhamdulillah, semangat dan bahagia pokoknya ya Bu ya. Luar biasa. Terima kasih loh Bu sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Dan kita akan membahas mengenai cakupan dan keaktifan peserta JKN. Nah, sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Pak Wahyu terkait dengan cakupan peserta JKN untuk saat ini di DIY ini sudah berapa ini? Silahkan Pak Wahyu. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk daerah Semua Jakarta ya kita bicaranya cakupan JKN sudah mencapai 3.700.000 atau sudah mencapai 100,44% gitu ya. Jadi artinya seluruh penduduk daerah Semua Jakarta itu sudah terdaftar atau pernah terdaftar dalam kesertaan Jaminan Kesehatan Nasional gitu. Nah, hanya saja yang aktif itu sebesar 88,85% Mbak Noris gitu. Artinya yang betul-betul sedang bisa memanfaatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional baru 88,85% tersebut gitu. Sisanya masih ada 11% gitu ya yang dalam kondisi baik itu yang sedang nonaktif atau mungkin sebab yang lain ya menunggak dan sebagainya gitu. Pak Wahyu, tadi kita sudah berbicara terkait dengan cakupan kepesertaan ya. Nah, ini saya mau tanya terkait dengan JKN dan BPJS. Mungkin juga banyak masyarakat yang belum paham betul ini, apa itu JKN, apa itu BPJS. Mungkin dari Pak Wahyu bisa untuk menjelaskan, silahkan Pak Wahyu. Oh iya, makasih Mbak Naris. Jadi betul juga ya, kadang mungkin masyarakat kadang masih bingung gitu ya bedanya apa dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu perlindungan sosial kesehatan yang ditujukan bagi seluruh penduduk Indonesia gitu, supaya tujuannya seluruh penduduk Indonesia itu punya akses layanan kesehatan dan tidak ada lagi orang yang punya risiko finansial ya ketika membutuhkan layanan kesehatan. Nah, kalau BPJS Kesehatan itu lembaganya gitu ya. Jadi BPJS Kesehatan itu adalah lembaganya, kalau JKN adalah programnya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan gitu. Nah, untuk pengertian juga kepada masyarakat, BPJS Kesehatan itu lembaga hukum publik ya, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi tentunya kita juga non-profit gitu ya, dan menjalankan jaminan kesehatan ini dengan gotong royong gitu, seperti itu. Oke, karena juga ada masyarakat mungkin yang membahas misalkan aku terdaftar dalam KIS atau ini terus tiba-tiba mau ikut peserta yang ini juga karena dikiranya sama begitu ya, ternyata berbeda begitu Pak ya. Ya, betul sekali, mungkin nyambung ya dengan kepesertaannya gitu ya Jin. Jadi kepesertaan JKN itu kalau mau gampang mungkin saya membaginya ada 3 gitu. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan ya atau mungkin kurang mampu itu ditanggung oleh negara. Dalam hal ini ada penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri secara DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial gitu ya. Atau juga didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian untuk masyarakat yang mandiri atau masyarakat yang dia mampu tapi tidak bekerja pada pemberi kerja itu wajib mendaftar secara mandiri, segmennya namanya PBPU atau pekerja bukan penerima upah dan BP atau bukan pekerja. Nah, kemudian kalau masyarakat yang pekerja seperti kita ini mungkin Mbak Noris gitu ya, itu kewajibannya wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Jadi namanya pekerja penerima upah gitu ya. Itu nanti sudah include untuk satu keluarga gitu. Nah, mungkin ada 3 poin besar itu ya yang perlu dipahami masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu yang terkait dengan UHC ya. Kalau di DIY ini sendiri sudah UHC dan mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu UHC itu apa, itu silakan. Jadi UHC itu Universal Health Coverage ya, itu kalau bahasa Indonesianya cakupan kesehatan semesta gitu ya. Jadi seluruh
negara mungkin ya itu punya cita-cita melindungi seluruh penduduknya kan gitu. Nah, kemudian di Indonesia tentunya pemerintah mewujudkan UHC ini dengan jaminan kesehatan nasional gitu. Dan kemudian sesuai dengan Inpres 1 2022 dan RPJMN gitu ya, itu target pemerintah di tahun 2024 ini sudah mencapai 98% minimal gitu. Dan alhamdulillah tercapai, maka kemarin Bapak Wakil Presiden gitu ya, mewakili pemerintah Indonesia tentunya itu menerima penghargaan UHC dari Presiden ISA atau International Social Security Association gitu ya. Dan kemudian juga alhamdulillah mungkin nanti bisa dicari tayangannya gitu dari pemerintah Indonesia diwakili Bapak Wakil Presiden juga memberikan piagam UHC kepada Bapak Gubernur DIY Ngarso Dalem gitu kemarin di tanggal 8 Agustus 2024 gitu ya. Jadi UHC adalah cakupan kesehatan semesta dan alhamdulillah sudah tercapai sesuai dengan RPJMN ya di tahun 2024 ini gitu. Oke, nah setelah mendapatkan UHC Award tadi ya, kemudian apa yang setelah itu proses yang akan dilakukan? Ya tentunya dengan sudah mencapai UHC tersebut gitu ya, itu tentunya ya satu mempertahankan, kemudian yang kedua tentunya meningkatkan angka keaktifan ya, karena tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa UHC memang khususnya di daerah istimewa Yogyakarta sudah mencapai 100,44%, tapi yang aktif betul-betul bisa mengakses layanan kesehatan baru 88,85% gitu. Oke, nah kalau terkait dengan memastikan kepesertaan tadi kan dikatakan belum 100% aktif begitu ya. Nah untuk memastikan bahwa dia aktif, bagaimana itu kemudian? Oke, jadi mungkin sesuai dengan ini ya perkembangan saat ini gitu ya Mbak ya, jadi banyak kalangan milenial dan sebagainya, sebenarnya BPJS Kesehatan sudah menyediakan berbagai kanal layanan teman-teman semua. Jadi ada salah satunya dengan mobil JKN gitu, bisa diakses download di Play Store, App Store gitu. Nanti tinggal login gitu ya. Nanti seluruh penduduk itu bisa memastikan yang bersangkutan aktif atau tidak gitu. Kemudian bagi mungkin yang belum terbiasa dengan aplikasi, sudah ada layanan Pandawa atau pelayanan administrasi lewat WA, itu nomornya 0811 8165 165. Nah, silahkan nanti bisa dicek ya. Nanti Bapak Ibu seluruh anggota keluarga nanti bisa tahu gitu ya, apakah aktif atau belum dan seterusnya kan gitu. Nah, kemudian kalau sudah ada notifikasi baik lewat mobil CKN atau Pandawa, nanti bisa mengakses ya, baik kalau yang belum terdaftar nanti bisa mendaftar atau belum aktif nanti bisa mengaktifkan. Nah, baru kalau misalnya ternyata sudah pernah mandiri tapi menunggak, itu nanti bisa ada fitur-fitur yang akan dijelaskan oleh Bu Widi gitu ya, kemudian tata cara pembayaran dan sebagainya gitu nanti. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu. Saya mau bertanya ke Bu Widi menyambung tadi yang dikatakan oleh Pak Wahyu terkait dengan fitur-fitur. Silahkan. Baik Mbak Noris, terkait dengan keaktifan peserta ya. Jadi kami di BPJS Kesehatan ini memiliki satu program yang namanya adalah Rehab. Rehab itu adalah singkatan dari Rencana Pembayaran Bertahap. Nah, Rehab ini Mbak Noris diperuntukkan kepada peserta PPPU atau peserta mandiri ya, yang dalam kondisi menunggak. Nah, untuk jadi program Rehab ini adalah merupakan program untuk kemudahan bagi peserta segmen PPPU untuk membayarkan iurannya secara cicilan ngatan. Jadi diperuntukkan bagi peserta menunggak 4 sampai dengan 24 bulan sesuai dengan ketentuan regulasi, bahwasanya peserta menunggak untuk JKN ini maksimal tunggakan yang ditagihkan adalah 24 bulan. Nah, program Rehab ini memang adalah program yang dulu sangat diinginkan oleh masyarakat, terutama peserta-peserta menunggak dalam jumlah tunggakan yang besar. Karena kalau memang satu keluarga kemudian dia menunggak di atas 3 bulan, itu biasanya akan menumpuk jadi banyak, apalagi kalau udah sampai bertahun-tahun, kemudian yang secara maksimal 24 bulan, maka itu akan sangat berat untuk melakukan pembayaran secara langsung. Jadi Rehab ini bisa digunakan oleh masyarakat peserta, khususnya peserta PPPU, untuk melakukan pembayarannya itu secara cicilan. Nah, cicilannya nanti peserta bisa melakukan registrasi terkait dengan Rehab ini melalui aplikasi mobil JKN atau melalui customer service 165 atau melalui kantor BPJS Kesehatan, Mbak Noris, seperti itu.
Oke, tadi cicilannya maksimal di 24 bulan. Nah, 24 bulan bagaimana nih kemudian kalau tunggakannya. ada peserta yang ternyata cicilan itu menunggaknya lebih dari 24, misalkan katakanlah 30 bulan gitu. Bagaimana? Anji. Jadi sesuai dengan ketentuan regulasi Mbak Noris, maksimal tunggakan yang menjadi kewajiban peserta untuk dibayarkan ke JKN adalah maksimal 24 bulan. Misalkan peserta ini sudah menunggak 4 tahun gitu ya. Berarti kan 24 kali 2 sebenarnya. Nah, tapi yang ditagihkan ini maksimal hanya 24 bulan. Nah, itu bisa dilakukan pembayaran secara bertahapnya, maksimal itu 12 bulan, Mbak. Jadi setengah dari total bulan menunggak. Oke. Seperti itu. Nah, kalau untuk pembayaran tunggakan bertahap ini berlaku untuk satu keluarga atau mungkin satu orang saja di dalam KK tersebut atau bagaimana itu skemanya? Siap. Jadi kalau untuk kepesertaannya teman-teman dari peserta mandiri ini memang kan sudah diikat dengan KK satu KK. Jadi cicilan bertahapnya juga dilakukan untuk satu keluarga seperti itu. Jadi perhitungannya itu sudah mencakup seluruh keluarga disatukan di dalam satu VE seperti itu. Nanti cicilannya pun bertahap juga adalah merupakan kumulatif dari seluruh keluarga dalam satu kakak. Oke, tadi kalau cicilannya juga pembayarannya juga dicicil bisa berapa kali gitu nggak atau bagaimana? Betul. Jadi cicilannya itu maksimal adalah separuh dari jumlah bulan menunggak. Misalkan menunggaknya 12 bulan, maka cicilannya maksimal 6 bulan. 6 bulan. Karena kan separuh dari 12. Iya. Betul seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Widi. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Pak Wahid terkait dengan program pesiar, iya Pak ya, bisa terkait dengan program pesiar itu mungkin bisa dijelaskan apa itu Pak pesiar dan itu seperti apa? Silahkan. Oke, kalau dengar pesiar kayaknya jalan-jalan gitu ya. Iya. Ya, prakteknya memang jalan-jalan sih gitu ya. Jadi pesiar itu ada singkatannya petakan, sisir, advokasi dan registrasi gitu. Jadi salah satu solusi gitu ya untuk tadi di awal kita bincang-bincang kaitan dengan yang peserta nonaktif tadi gitu ya. Nah itu solusinya adalah dengan pesiar. Di mana pesiar itu nanti kita breakdown ya, karena UHC se-DIY sudah 100,44%, tapi ternyata di masing-masing kalurahan, kalau di DIY kalurahan gitu Mbak ya, itu ada yang belum mencapai 95% malah gitu ya. Nah itu nanti kita prioritaskan, ada beberapa desa yang kita jadikan sampel atau pilot project gitu. Nah nanti dari Pak Lurah gitu ya itu menunjuk masing-masing agen pesiarnya gitu. Nah dari agen tersebut nanti kita lakukan bimtek, kemudian kita berikan edukasi dan sebagainya. Ada aplikasi yang nanti bisa dipakai gitu ya, digunakan. Nah kemudian nanti melakukan pemetaan, penyisiran dan advokasi dan registrasi penduduk gitu. Nah kemudian mungkin sedikit cerita ya pesiar itu. Jadi fungsi dari pemetaan itu adalah penduduk itu masih potensi atau tidak. Misalnya sudah meninggal, pindah itu nanti dilaporkan tidak potensi. Kemudian kalau misalnya masih hidup gitu ya dan kemudian memang belum terdaftar, itu nanti masuk ke menu pemetaan tadi kan gitu. Nah kemudian setelah dipetakan, sisir itu yang bersangkutan disisir apakah mampu atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak mampu nanti ujung-ujungnya nanti akan diusulkan sebagai potensi penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh pemerintah pusat kan gitu. Nah kalau mampu itu nanti ada opsi lagi apakah yang bersangkutan bekerja atau tidak. Kalau bekerja nanti akan laporkan sebagai pekerja penerima upah yang belum didaftarkan. Itu nanti menjadi tindak lanjut dari kami melakukan pemeriksaan kepada pemberi kerja atau badan usaha. Nah kemudian kalau mampu tapi yang bersangkutan tidak bekerja itu yang nanti direspon, ditindaklanjuti untuk diadvokasi dan diregistrasi gitu oleh agen pesiar tadi gitu. Oke. Ya. Keunggulan atau dengan manfaat keuntungan dengan adanya program pesiar ini seperti apa ini? Ya tentunya teman-teman agen itu kan dia orang istilahnya orang pribumi ya atau istilahnya dia kan yang tahu lokasi sendiri kan gitu ya, tetangganya dan sebagainya gitu. Jadi betul-betul bisa menyasar sampai dengan ke masyarakat paling bawah gitu ya. Oke, dan
tujuannya dengan adanya program Pesiari sendiri apa yang ingin dicapai nih, Pak? Ya, tujuannya tentunya meningkatkan tingkat kepesertaan, tingkat keaktifannya 100% ya gitu. Karena tentunya menjadi PR bersama, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten kota, BPJS Kesehatan sendiri dan OPD gitu ya. Masih ada tadi 11,5% tadi yang dalam posisi nonaktif tadi gitu. Nah, ketika peserta itu nonaktif gitu ya, apa yang kemudian bisa dilakukan peserta yang harus dilakukan ini, Pak? Yang dilakukan tentunya tadi ya, baik itu bisa mengakses kanal layanan gitu, memastikan bahwa saya itu aktif apa tidak gitu ya. Ketika nanti saya ternyata nonaktif, nanti yang bersangkutan masing-masing mungkin bisa me-assessment diri sendiri gitu ya. Kalau mungkin merasa tidak mampu gitu, nanti ranahnya bisa ke kelurahan atau ke dinas sosial. Nah itu nanti akan dijaring dalam dalam data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial untuk bisa diusulkan dalam kepesertaan penerima bantuan iuran pemerintah pusat atau PPIJK gitu ya. Nah kemudian yang kedua, atau juga ada opsi misalnya yang bersangkutan mungkin keberatan gitu ya membayar iuran, tapi mungkin tidak lolos dalam data DTKS gitu ya. Nah itu nanti bisa masuk ke dalam PBPU BPPemda, atau kalau dulu namanya PBI Pemda atau penerima bantuan iuran yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah kemudian selanjutnya lagi, kalau misalnya masyarakat itu mampu ya punya kewajiban untuk mendaftar secara mandiri kan gitu. Nah selanjutnya lagi, ini informasi menarik juga gitu. Kalau merasa kita ini pekerja tapi kok belum didaftarkan oleh pemberi kerjanya, masyarakat sekarang bisa lapor ke BPJS Kesehatan untuk kami lakukan pendaftaran atau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pemberi kerja atau badan usaha gitu. Nah jadi dalam ketentuan Perpres 82 gitu ya, pasal 13 itu pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarganya. Manakala pemberi kerja dengan sengaja gitu belum mau mendaftarkan pekerjanya, pekerja itu bisa melapor secara sepihak. Nah nanti BPJS Kesehatan kalau pemberi kerjanya itu sudah terdaftar terregistrasi gitu ya badan usahanya, itu nanti kita daftarkan secara sepihak. Tapi kalau pemberi kerjanya atau perusahaannya itu belum terdaftar juga, itu nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pemberi kerjanya. Oke, jadi sifatnya bagi badan usaha itu wajib untuk mendaftarkan para karyawan pekerjaannya begitu ya? Iya, betul. Saya tadi mau bertanya kepada Pak Wahyu terkait dengan perusahaan yang wajib untuk mendaftarkan karyawannya. Apabila ditemukan ini suatu perusahaan yang ternyata belum mendaftarkan, tadi bagaimana kemudian? Ya, tentunya kami ya BPJS Kesehatan itu diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Jadi mungkin Yun Sewu yang belum terinformasi gitu ya, ada pasal 11 di Undang-Undang 24 itu BPJS Kesehatan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja gitu ya. Nah ini sedikit menjelaskan saja bahwa kewajiban setiap pemberi kerja itu ada 3 gitu ya. 1, mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarganya. 2, melaporkan data secara lengkap dan benar. Dan 3 adalah membayar iuran tepat waktu kan gitu. Nah jadi baik itu melalui laporan dari masyarakat tadi maupun kami juga melakukan review data gitu ya, istilahnya analisa data mandiri gitu, ataupun juga berdasarkan laporan dari berbagai stakeholder gitu ya, itu nanti kami membuat rencana kerja pemeriksaan. Nah rencana kerja pemeriksaan ini kami gunakan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada seluruh pemberi kerja. Nah sifatnya kalau nanti badan usaha itu patuh ya kami sampaikan bahwa sudah patuh. Bahkan juga kami bisa memberikan apresiasi berupa sertifikat kepatuhan yang ternyata hari ini sertifikat kepatuhan badan usaha itu sudah berfungsi untuk berbagai layanan publik ya, termasuk juga kemarin banyak badan usaha itu yang ingin IPO gitu ya, go public, itu juga salah satu syaratnya juga kepesertaan sertifikat dari BPJS Kesehatan ternyata kan gitu ya, ataupun juga untuk perizinan yang lainnya dan sebagainya gitu. Nah tapi kalau badan usaha ternyata kita temukan belum patuh dari 3 aspek tersebut, ada pekerja yang belum didaftarkan atau kemudian belum melaporkan data secara lengkap gitu ya, baik itu seluruh karyawannya atau mungkin juga mengupdate gajinya dan sebagainya, itu kami nanti akan menindaklanjuti dengan pemberitahuan hasil pemeriksaan yang nanti diberikan sanksi lebih lanjut gitu, di mana sanksinya
kami nanti menindaklanjuti secara sanksi administratif berupa teguran ya, teguran 1, 2, denda 0,1% dan sebagainya. Kemudian lebih lanjut lagi nanti kami wajib melaporkan pada pemerintah daerah untuk diberikan sanksi tidak mendapatkan layanan publik tertentu, kan seperti itu ya. Jadi semuanya ekosistem dan berangkai. Nah, kalau upaya dari BPJS Kesehatan sendiri, Pak, untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha tadi, apa yang kemudian akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan? Ya, tentunya kita juga promotif preventif ya. Artinya juga dilakukan advokasi, sosialisasi, edukasi kan gitu. Kami juga sering mengadakan classroom sosialisasi, baik itu offline, online gitu. Kami juga sering mengapresiasi juga dengan adanya badan usaha catering gitu ya, supaya engagement itu kan muncul gitu ya, dan kemudian kesadaran pemahaman itu muncul dari kedua belah pihak kan seperti itu. Nah, hanya saja kami juga wajib juga melaksanakan ketentuan pengawasan dan pemeriksaan tadi supaya tujuannya bukan nakut-nakutin badan usaha sebenarnya Mbak, tapi ada azas keadilan sosial tadi. Karena pekerja penerima upah itu kan juga masyarakat kan yang wajib dilindungi jaminan sosialnya. Dan kemudian juga di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga setiap pekerja itu kan juga wajib melakukan prestasi kerjanya, tapi juga punya hak juga kompensasi terhadap jaminan sosial kan gitu. Nah, sehingga setelah preventif promotif tadi tentunya juga kami punya mekanisme gitu ya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan tadi untuk memastikan betul-betul setiap pemberi kerja itu ya menjamin pekerjanya beserta include seluruh anggota keluarga. Ini dalam hal ini dalam JKN ya, anggota keluarga itu sifatnya bonus ya. Jadi yang didaftarkan hanya pekerjanya, tapi istri atau suami dan maksimal 3 orang anak itu sudah bonus gitu ya. Ya, nggak bisa dibalik ya, 2 istri 2 anak nggak bisa ya, gitu ya. Jadi 1 istri atau suami dan 3 orang anak gitu. Oke, nah itu tadi 1 suami, anak sama istrinya bonus gitu ya. Nah kalau yang misalkan istrinya bekerja, suaminya juga bekerja, dia juga berarti wajib untuk mendaftar sendiri-sendiri atau boleh gabung salah satu atau bagaimana nih Pak? Silahkan. Ya, jadi karena tadi anggota keluarga sifatnya hanya bonus ya Mbak. Jadi setiap pemberi kerja yang mendaftarkan pekerjanya itu kan hanya untuk yang bersangkutan, tapi bonus include dengan anggota keluarga yang lain yang belum bekerja. Nah, manakala anggota keluarga yang lain sudah bekerja, itu juga kewajiban pemberi kerja yang lainnya untuk mendaftarkan anggota keluarganya gitu. Tidak hanya pasangan gitu, tapi juga anak pun kalau sudah bekerja juga sudah tidak menjadi tanggungan orang tua, tapi juga tanggungan dari pemberi kerjanya gitu. Oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Bu Widi terkait dengan skema iuran untuk pekerja. Nah, nanti kita bicara skema iuran untuk yang mandiri dan juga pekerja ya. Sekarang mau saya tanya ya untuk pekerja dulu seperti apa Bu kalau untuk skema iurannya? Baik, skema iuran untuk pekerja, baik pekerja PPU pemerintah maupun PPU badan usaha itu iurannya adalah 5% Mbak. 5% dari gaji dan tunjangan tetap. 5% ini Mbak, 4% itu dibayarkan dan diiurkan oleh pemberi kerja. Ini melekat di kewajiban pemberi kerja untuk membayarkan iuran dari para pekerjanya. Kemudian 1% baru dipotong ke pendapatan pekerjanya. Kemudian batasan. Nah, kalau batasan terkait dengan iuran ini adalah maksimal itu ada batas atasnya gitu. Jadi tidak kemudian yang iurannya pendapatannya sekian puluh juta kemudian dipotong 1% semuanya, tidak, tapi ada batas atasnya yaitu 12 juta. Kemudian batas bawahnya adalah UMK atau OMR setempat, kota, kabupaten atau provinsi seperti itu Mbak. Oke, itu untuk yang iuran pekerja PPU ya. Nah, kalau untuk yang mandiri ini bagaimana nih? Kalau mandiri ini iurannya adalah berdasarkan nominal. Kalau berdasarkan nominal kelas 1 itu 150.000, untuk kelas 2 itu 100.000, kemudian untuk kelas 3 itu 35.000. Itu diiur oleh masing-masing peserta. Jadi kalau ini tidak terikat di dalam tidak terikat. Kalau tadi kan 1% dan 4% itu untuk satu keluarga. Tapi kalau mandiri ini per jiwa. Oke. Jadi misalkan Bapak, Ibu
Dan juga 2 anak, Dua berarti nanti anak. kali 4 gitu ya atau NC, gimana? betul. Misalkan kelas 2 itu Iya. 400.000 sebulannya iurannya. Itu dibayarkan melalui ada namanya virtual account, bisa dibayarkan di kanal-kanal pembayaran. Nah, kanal-kanal pembayaran sekarang sudah banyak Iya. sekali, melalui ATM bisa, melalui Indomart, Alfamart bisa, kantor pos bisa, di tempat-tempat pembayaran PLN seperti itu juga bisa. Oke, sekarang Oke. banyak kemudahan juga pakai mobile bisa juga Udah ya. bisa sekali Mbak, bahkan pakai misalkan kita punya GoPay, punya ShopeePay, itu sudah bisa untuk membayarkan iuran. Oke. Nah, kalau untuk yang mandiri ketika nanti telat pembayar kan ada batas pembayarannya ya Bu ya di Ji. tanggal. Batas pembayarannya adalah tanggal 30 setiap bulan. Nah, Maka ketika- nanti di tanggal 1 bulan berikutnya kalau tidak membayar bulan ini, maka dia akan nonaktif karena iurannya belum dibayarkan. Ada mungkin denda keterlambatan kah atau sekedar nonaktif atau bagaimana? Oke, jadi pada saat peserta ini nonaktif, kemudian beliau menaktifkan kembali iurannya dengan membayar iuran, nanti pada saat beliau ternyata dilalah nggih sakit, ngaten nggih, sakitnya kemudian harus mengakses rawat inap di rumah sakit, maka beliau akan dikenakan denda layanan namanya. Denda ini berlaku 45 hari sejak keaktifannya sejak kepesertanya aktif kembali. Jadi 1,5 bulan ya, 1,5 bulan sejak dibayarkan iurannya. Kemudian beliau mengakses rawat inap, katakanlah dalam 45 hari, di hari ke-30 ternyata beliau sakit dan harus ke rumah sakit rawat inap, maka beliau akan kena denda layanan. Jadi tidak langsung aktif gitu ya? Kalau aktifnya aktif, tapi tetapi pada saat mengakses rawat inap di rumah sakit itu beliau kena denda layanan. Nah, denda layanan ini adalah besarnya 5% kali diagnosa yang ditegakkan oleh pihak dokter atau rumah sakit. Jadi misalkan tipoid, total biayanya 5 juta, nanti peserta akan kena denda layanannya itu 5% kali 5 juta tersebut. Nah, kemudian ada dikalikan, tapi misalkan beliau ternyata menunggaknya itu 3 bulan, maka 5% itu kali 3 dikalikan 5 juta. Tapi di sini juga ada batas maksimalnya. Batas maksimalnya adalah 20 juta untuk saat ini sesuai dengan Perdir yang terbaru, Perpres yang terbaru. Oke. Jadi supaya tadi lebih aman tuh lebih baik tepat pembayarannya. Jadi Betul, supaya aktif jangan nunggak terus gitu ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih Bu Wiji, nanti kita sambung lagi. Pak Wahyu, per 1 Agustus kemarin kan ada regulasi kalau mau bikin SKCK nih ya, itu wajib melampirkan bukti kalau kita ini aktif peserta JKN. Itu benar Pak? Bagaimana? Oh ya, betul sekali Mbak Nulis. Jadi ini merupakan dukungan dari jajaran Polri gitu ya terhadap program JKN, karena memang juga ada amanat instruksi Presiden nomor 1 2022 kan gitu. Jadi mungkin juga nanti akan disusul juga oleh kementerian lembaga yang lain gitu untuk syarat pelayanan publik gitu. Nah, dalam syarat SKCK tersebut, jadi teman-teman sekalian bagi pemohon gitu ya atau yang akan mengurus SKCK memang harus menunjukkan kepesertaan aktif JKN atau nanti menunjukkan NIK yang nanti akan dicek oleh petugas operator SKCK karena memang sudah terhubung secara online gitu ya. Nanti kepesertaannya aktif atau tidak gitu. Nah, kalau aktif itu nanti akan segera diprogres dan diberikan SKCK-nya. Nah, kalau misalnya tidak, itu ada 2 gitu ya. Yang pertama kalau non aktif karena belum terdaftar, nanti diminta untuk mendaftar lewat kemudahan kanal layanan, bisa lewat mobil JKN, kemudian Pandawa dan sebagainya, sampai dengan nanti cukup outputnya bisa menunjukkan virtual account saja. Jadi belum langsung dibayar, tapi paling tidak bisa menunjukkan virtual account, itu nanti SKCK-nya sudah bisa diberikan. Nah, kemudian kalau nonaktifnya itu karena menunggak gitu ya, karena dulunya pernah mendaftar mandiri dan menunggak, itu cukup mengakses layanan rehab saja atau rencana pembayaran bertahap. Nah, sampai dengan nanti sudah terakses, belum dibayar pun juga tidak apa-apa gitu ya, tapi paling tidak sudah bisa menunjukkan layanan rehabnya, nanti juga SKCK-nya bisa diprogres dan diberikan. Nah, message-nya teman-teman sekalian, Mbak Noris, mohon izin, jadi bukan berarti mempersulit, tidak. Tapi karena memang jaminan kesehatan itu suatu perlindungan sosial yang dibutuhkan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk juga seluruh pemohon layanan publik SKCK itu kan juga nanti butuh perlindungan jaminan sosial. Jadi dengan
adanya SKCK persyaratan ini adalah supaya betul-betul memastikan semuanya terlindungi, dan kemudian tadi ya tidak bermaksud mempersulit atau menghambat layanan publik, karena hanya cukup dengan menunjukkan paling tidak ya yang bagi yang belum terdaftar dengan menunjukkan virtual account saja atau dengan layanan rehab pun sudah dianggap sudah mengikuti jaminan kesehatan nasional. Dan kemudian juga secara data, secara faktual di daerah istimewa Yogyakarta itu sudah 100,44% terdaftar JKN, dan kemudian pun juga sudah 88,85% pun sudah aktif gitu ya. Artinya mungkin barangkali ketika pemohon atau yang mengakses layanan SKCK tadi yang dipersyaratkan dengan mengakses virtual account kemudian rehab tadi ya barangkali cuma tinggal 11,58% saja kan gitu. Mungkin demikian. Jadi prinsipnya tidak bermaksud menghalang-halangi atau mempersulit layanan publik, hanya bertujuan untuk memastikan seluruh penduduk itu aktif melalui layanan publik tersebut gitu. Saya mau bertanya kepada Bu Widi ya Bu ya, terkait dengan pembayaran iuran gitu ya. Nah Bu, kalau misalkan supaya kita nggak lupa untuk membayar iuran, tadi kan dikatakan kalau pembayaran di tanggal maksimal tanggal 10 ya. Setiap bulannya. Nah, ya, lupa nih Bu, gitu ya. Gimana caranya supaya tidak lupa gitu Bu? Baik Mbak Noris. Jadi sebenarnya untuk peserta PPPU ya, utamanya untuk peserta mandiri ini sebenarnya ada cara mudah untuk menghindari lupa. Ya, lupa itu penyakit semua orang ya. Saya juga suka kadang lupa Mbak untuk membayarkan katakanlah iuran dari katakanlah anggota keluarga yang memang bukan pekerja seperti itu ya. Jadi untuk mengantisipasi lupa ini sebenarnya kami memiliki program untuk melakukan pembayaran itu melalui auto debit. Ya, auto debit melalui beberapa bank yang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, BTN, kemudian Bank BCA. Itu sudah bisa dilakukan untuk pendaftaran auto debit pembayaran iuran JKN. Nah, auto debit ini sebenarnya tidak melulu dengan bank ya Mbak, tetapi juga bisa melalui GoPay. GoPay itu juga bisa untuk auto debit pembayaran secara bulanan. Itu seperti itu bisa Mbak. Jadi memang pada saat peserta mendaftar pun pada kali pertama mendaftar itu sebenarnya sudah diedukasi untuk melakukan pendaftaran auto debit di kanal-kanal perbankan atau non perbankan seperti. Karena juga lebih mempermudah ya, selama yang penting tuh ada saldonya gitu ya. Yang jelas memang setelah mendaftar rehab auto debit itu memang yang harus dipastikan itu saldonya tersedia di setiap tanggal pendebetan. Biasanya pendebetan itu antara tanggal 5, 10, 15, 20. Jadi kelipatan 5 itu dari perbankan akan memprogram untuk secara otomatis mendebet. Seperti itu. Oke, itu supaya cara mudah intinya kalau biar nggak lupa gitu ya. Nah kalau misalkan meningkatkan supaya peserta mandiri, misalkan dia tidak auto debit gitu ya, meningkatkan peserta mandiri supaya mereka ini mau mau membayarnya secara tepat waktu. Apa yang kemudian dilakukan? Monggo silahkan. Siap. Baik, mungkin kalau untuk upaya kami dalam melakukan reminder kepada peserta JKN, utamanya kalau ini masih tetap di PBPU segmen mandiri ini, antara lain yang kami lakukan adalah telecollecting Mbak. Jadi kami memiliki tenaga telecollecting yang setiap harinya adalah melakukan call kepada peserta PBPU kami yang kebetulan menunggak, dari mulai menunggak 2 bulan sampai 23 bulan. Itu dilakukan call setiap hari oleh petugas yang ada di kami. Jadi nanti kalau misalkan masyarakat tiba-tiba kok dapat telepon menyatakan dari kami dari BPJS Kesehatan, Bapak Ibu mengkonfirmasi apakah Bapak Ibu memiliki tunggakan, itu betul dari BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi memang mungkin sekarang banyak hoax terkait dengan apakah WA Blast yang memang abal-abal seperti itu. Tapi kami juga sebenarnya memiliki kanal-kanal informasi yang sebenarnya ini benar-benar dari BPJS Kesehatan. Pertama adalah memang nanti sendernya adalah BPJS Kesehatan RI seperti itu nih Mbak. Jadi ada juga yang kami lakukan blasting terkait dengan informasi-informasi tagihan, reminder setiap bulannya, ataupun menginformasikan terkait dengan produk knowledge baru terkait JKN, baik itu ada rehab, auto debit dan sebagainya. Biasanya dilakukan blasting oleh BPJS Kesehatan kantor pusat seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu
Bu Widi. Mungkin dari Pak Wahyu mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Widi, silahkan. Ya, tentunya yang perlu dipahami masyarakat aspek gotong royongnya ya, Bu Widi ya. Jadi betul. teman-teman sekalian bahwa JKN ini sifatnya non-profit nirlaba gitu. Jadi apa yang dihimpun dari teman-teman ini tentunya akan kembali ke kita semua. Makanya ada azas sharing, protection, sharing, dan compliant gitu. Jadi selagi kita sehat, itu juga kita memastikan bahwa kita juga terlindungi gitu ya, dan membayar iuran aktif. Manakala nanti membutuhkan itu kapan saja bisa diakses atau digunakan gitu. Kemudian yang kedua sharing gitu ya. Dalam hal merasa kita sehat dan sebagainya ya, sebenarnya yang sedang kita iurkan, baik itu kita pekerja maupun kita mandiri, itu sedang dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang sedang membutuhkan kan gitu. Begitupun juga ya, kita nggak minta Mbak ya semoga sehat terus gitu ya. Iya, Tapi amin. manakala mungkin anggota keluarga kita dan sebagainya, yaitu nanti sebenarnya hanya seperti arisan aja kan gitu ya. Siapa yang sedang menggunakan itu yang sedang dibiayai, dan yang sehat sedang sharing gitu. Dan yang terakhir tentunya compliant gitu. Karena tadi disampaikan juga seluruh akses layanan publik nanti juga akan mensyaratkan jaminan kesehatan nasional gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ya. Wahyu. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Bu Widi terkait tadi menyambung soal rehab yang terkait dengan pembayaran tunggakan begitu ya Bu ya. Nah, Betul. kalau pembayaran tunggakan bertahap ini Bu ya, itu tuh berlaku untuk satu keluarga Bu. Iya, betul Mbak. Jadi untuk pembayaran bertahap ini, masyarakat atau peserta yang mendaftar rehab ini sudah akan mendaftarkan untuk satu keluarganya. Seperti itu. Jadi nanti iuran skema iuran yang akan muncul di dalam aplikasi yang digunakan oleh peserta nanti di aplikasi mobile JKN itu juga akan muncul iuran satu kakak, satu keluarga. Oke. Dan untuk mendaftar program rehab ini juga bisa melalui aplikasi ya Bu ya? Ya, melalui aplikasi mobile JKN atau melalui call center 165 atau datang ke BPJS Kesehatan. Nanti kami akan layanin, kami pandu untuk mendaftar tetap melalui nanti mobile JKN. Seperti itu Mbak. Oke. Rinci. Tadi dikatakan terkait dengan pembayaran bertahap itu ya. Misalkan Betul. ini maksimalnya kan tadi 24 bulan 4 kalau bulan untuk ya? tunggakannya, kalau untuk bertahapnya tuh 12 bulan. 12 bulan. Bayar nih, udah dibayar Rinci. cicil. Nah, kemudian di tengah-tengah menunggak lagi, berhenti lagi. Nah, kemudian yes, bagaimana benar. nanti kemudian skema pembayarannya? Oke, kalau misalkan ternyata peserta ini sudah mendaftar rehab, misalkan 12 bulan panjang nih, tiba-tiba di 1 bulan tuh ke-skip gitu ya, nggak Iya. sengaja lupa, itu akan gugur. Jadi pendaftaran rehab yang awal itu akan dia nge-close gitu Mbak. Jadi tagihannya akan muncul sebesar sisa yang belum dibayarkan. Nah, kalau misalkan peserta ini menghendaki mendaftar kembali untuk rehab itu bisa Mbak. Tinggal mengakses mobile JKN kembali, kemudian mendaftar rehab kembali. Syaratnya 1. Jadi tunggakannya itu minimal 4 bulan baru bisa mendaftar rehab. Kalau masih 3 bulan ini Belum bisa masih belum gitu ya? karena kan ini skemanya itu ini meringankan. Kalau 3 bulan mungkin insya Allah mudah-mudahan masih bisa lah tanpa menyicil ngeten. Seperti itu Mbak. Jadi kalau misalkan ke skip tidak membayar maka dia akan ke close rehabnya, boleh mendaftar kembali dengan syarat tunggakannya minimal 4 bulan. Dan di maksimal tadi 24 bulan tunggakannya. Oke. Itu tadi kan skema kalau tiba-tiba di tengah jalan nunggak lagi, macet lagi ya. Nah, Betul. bagaimana kemudian kalau skema terkait dengan pembayaran kalau mau mempercepat pelunasan gitu di tengah-tengah, aku mau tak lunasin semuanya aja lah. Nah, itu kira-kira gimana itu skemanya? Iya, siap. Itu juga bisa Mbak. Jadi kalau misalkan masyarakat ternyata katakanlah awalnya kan aku kayaknya berat nih 12 bulan saja lah biar ini kan sehat juga misalkan. Nanti kemudian tengah jalan katakanlah di bulan kelima alhamdulillah dapat rezeki aku mau lunasin lah biar langsung aktif nih kepesertaan JKN-nya, itu bisa Mbak. Nanti masyarakat bisa kembali mengakses aplikasi mobile JKN, di sana memilih menu pelunasan. Nanti di menu pelunasan itu akan muncul nih total tagihan yang tersisa dari yang sudah dicicilnya plus bulan berjalan. Seperti itu. Nanti setelah dibayar maka kepesertaannya akan langsung bisa aktif karena kan sudah lunas. Seperti itu Mbak. Kalau ini terkait dengan tadi pembayarannya telat atau tunggakannya atau mungkin dikenakan denda atau ada bunganya nggak?
Oh, nggih. Kalau bunga tidak ada bunga di kami, skema JKN ini tidak ada berbunga dan tidak ada biaya. Nyun sewu nanti mbok pilih, misalkan di sela-sela apakah ada WA atau ada apa yang mengkaitkan, JKN kemudian ada berbiaya, itu bisa dipastikan itu bukan dari, BPJS Kesehatan. Jadi masyarakat juga sekarang harus pandai nggih untuk memilah-milah mana itu yang resmi dan tidak resmi, seperti itu. Jadi kami tidak berbunga dan tidak berbiaya. Oke, manfaatnya program rehab ini apa ini Bu bagi para pesertanya? Manfaat program rehab ini adalah untuk meringankan nggih. Jadi memang program ini dulu ceritanya diinginkan oleh seluruh masyarakat, seluruh peserta yang memang biasanya itu yang menunggaknya memang sudah di atas 5 bulan ngoten nggih. Di atas 5 bulan katakanlah satu kakaknya 5 jiwa itu kan cukup besar gitu tunggakannya. Dengan menggulungnya iuran itu, mereka menginginkan untuk bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya, namun demikian memang tidak memiliki kemampuan untuk langsung membayar satu kali tempo. Lah, dengan rehab ini meringankan dari si peserta untuk bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya tapi dengan cicilan tersebut. Insya Allah ini akan meringankan beban katanya dari peserta. Oke, baik, terima kasih Bu Widi. Mungkin Pak Widi mau menambahkan manfaat yang dirasakan oleh para peserta dengan adanya rehab. Monggo silahkan. Ya, tentunya rehab itu tadi ya sebuah kemudahan atau mungkin keringanan gitu ya bagi peserta yang terdaftar gitu. Karena mohon maaf kalau peserta yang sifatnya mandiri itu kan memang butuh butuh kesadaran juga kan gitu Mbak. Nah, kesadaran itu kan akan mudah dijangkau manakala memang juga ya affordable kan gitu istilahnya gitu. Nah, sehingga kalau misalnya masyarakat yang sifatnya sudah tadi tunggakannya sudah lebih dari 4 bulan gitu ya, itu pertama satu bisa mengakses rehab itu tadi. Kemudian yang kedua tentunya tadi disampaikan Bu Widi bahwa terkait dengan pembayaran BPJS Kesehatan itu hanya menghitung maksimal 24 bulan gitu. Jadi tidak lebih. Oke. Ya. Nah, terkait dengan mungkin layanan ya. Layanannya untuk saat ini kan ada offline dan juga ada online ya Pak Wahyu. Nah, mungkin kemudahan-kemudahan yang diberikan sendiri terkait dengan layanan ini seperti apa nih Pak Wahyu? Oke, terima kasih. Jadi untuk kemudahan layanan kan tentunya masyarakat mungkin mengharapkan atau menuntut kita untuk memberikan layanan yang lebih dekat gitu ya. Jadi kita sudah berinovasi banyak sekali kanal layanan offline dan online gitu. Nah, pertama untuk yang offline itu ada tentunya di kantor cabang kami sendiri, baik kantor cabang maupun kantor kabupaten kota. Kemudian juga kita hadir di MPP atau Mall Pelayanan Publik di pemerintah daerah setempat. Kemudian kita juga masih ada mobil keliling ya atau BPJS keliling. Nanti bisa dilihat jadwalnya mungkin di medsos atau mungkin di medsosnya Pemda gitu ya. Hari apa kemana dan sebagainya. Nah, kemudian juga kanal layanan yang mungkin masyarakat belum tahu, kita ada petugas BPJS 1 atau siap membantu. Jadi seluruh fasilitas kesehatan nanti bisa dicari orangnya atau mungkin minimal fotonya gitu ya. Itu ada petugas BPJS yang ketika nanti setiap peserta mengakses layanan kesehatan kok ternyata mohon maaf ada diskriminasi, ada pelayanan yang tidak baik, bahkan ada fraud dan sebagainya, silakan menyampaikan pengaduan kepada BPJS 1 tersebut kan gitu. Biasanya juga akan keliling ya menyapa peserta bagaimana dilayani dengan baik apa tidak dan sebagainya. Nah, yang kedua terkait dengan kanal layanan online itu sudah banyak sekali. Pertama kami mengedepankan seluruh peserta JKN agar mendownload mobil JKN. Karena di dalam mobil JKN itu sangat komplit sekali ya, bisa mengecek status kepesertaan, kemudian mengakses seluruh informasi JKN. Bahkan kemudian yang terbaru sekarang bisa antrian online ya, jadi teman-teman nggak perlu dari pagi datang ke fasilitas kesehatan, cukup antri aja dari rumah, nanti ketika mau dilayani baru datang gitu ya. Kemudian juga bisa mengakses administrasi kepesertaan ya, mau pindah Vaskes, kemudian juga pindah data dan sebagainya, semuanya sudah bisa juga. Bahkan juga sekarang ada screening maupun juga iCare. Nah, iCare itu seluruh peserta JKN bisa tahu gitu ya, dulu riwayat kesehatannya apa, sehingga ketika nanti dirujuk ke dokter manapun gitu ya, ke rumah sakit manapun itu seperti rekam medisnya Mbak, itu juga bisa dicek lewat mobil JKN. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang online juga ada Pandawa. Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WA.
0811 8165 165. Di sana bisa mengecek status kepesertaan, bisa mengakses perubahan data dan menyampaikan pengaduan gitu ya. Nah, lainnya juga mungkin ada care center ya 165 ya. Jadi kalau ingat BPJS ingat 165 itu ya. Care center juga 165. Nanti bisa menyampaikan pengaduan peserta dan sebagainya gitu. Oke, Ya. Pak Wahyu, yang menarik tadi terkait dengan kepesertaan yang bisa pindah Vaskes tadi bisa lewat aplikasi, Ya. begitu ya. Untuk misalkan kita pindah, ini tanggal berapa? Ini tanggal segini, Ya. tengah bulan kita pindah gitu ya Pak ya. Itu langsung bisa dipakai? Apa kita harus menunggu bulan berikutnya atau bagaimana? Ya, mungkin terkait dengan perpindahan Vaskes itu beberapa hal kita sampaikan ya. Jadi pertama, pemindahan itu berlaku untuk tanggal 1 bulan berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya ini tengah bulan pindah itu tanggal 1 bulan depan itu nanti akan akan menyesuaikan kan gitu. Hanya saja sekarang sudah ada kemudahan namanya Vaskes Kunjung Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika misalnya peserta yang berasal atau Vaskesnya di kota A gitu ya. Kemudian yang bersangkutan sedang kunjungan dinas misalnya Mbak, mungkin ke Semarang atau ke Jakarta gitu ya. Nah itu ketika nanti di sana sakit, kan kalau emergensi kan urusannya lain, itu langsung bisa dirawat di IGD kan gitu ya, nggak masalah. Nah bagaimana kalau tidak emergensi, itu langsung bisa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama manapun di kota tersebut ya, yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Di sana punya hak 3 kali dalam sebulan untuk mengakses layanan kesehatan tingkat pertama gitu. Karena kenapa maksimal 3 kali? Karena sifatnya kan insidental ya, sedang kunjungan gitu ya. Lebih dari itu asumsinya kan sudah menetap gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang traveling, kemudian sedang kunjungan dinas gitu ya, atau mungkin sedang ada penugasan dan sebagainya, barangkali hanya 2 hari, 3 hari atau mungkin seminggu gitu ya. Itu kalau tidak emergensi pun juga bisa mengakses layanan kesehatan di FKTP gitu ya. Dengan istilah tadi Vaskes Kunjung tadi ya gitu. Selama itu tadi yang bekerja dengan BPJS gitu ya. Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Itu kalau tadi perumpamaan di tengah bulan. Nah, misalkan sekarang ini tanggal 30 nih, misalkan bulan depan udah bulan pertama gitu ya. Bisa langsung dipakai ketika hari ini saya pindah Vaskes di tanggal 30, berarti besok di bulan berikutnya tanggal 1 langsung bisa digunakan atau bagaimana? Bisa ya. Yang penting perubahan dilakukan di bulan berjalan, kemudian nanti perubahan terjadi di tanggal 1 bulan berikutnya. Gitu. Oke, jadi langsung bisa dipakai gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu misalkan berapa bulan lagi gitu ya. Iya, nggak perlu. Oke. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Kita sambung lagi. Saya mau bertanya terkait dengan anak kuliah ini. Kalau anak kuliah ini kan dia dikatakan belum bekerja, tapi dia juga sudah dewasa. Nah, ini dia kalau terkait dengan kepesertaannya ini masuknya ke mana ini? Silahkan. Ya, mungkin saya tambahkan dulu gitu ya. Terkait dengan Jogja kan ini ya kota pelajar gitu ya Mbak. Jadi banyak sekali dari penjuru Indonesia kan datang ke Jogja kuliah gitu. Jadi teman-teman untuk perlindungan teman-teman di perguruan tinggi sebenarnya memang dihimbau atau diwajibkan ya, karena sudah ada himbauan dari Pak Menteri itu seluruh mahasiswa itu untuk aktif kepesertaan JKN supaya ketika akses belajar mengajar gitu dan jauh dari orang tua dan sebagainya itu ada perlindungan gitu. Nah untuk kepesertaannya tentunya sebenarnya ya sesuai dengan normanya saja. Kalau teman-teman adalah anak dari pekerja itu sudah haknya untuk aktif ya, yaitu maksimal usia 21 atau usia 25 tahun ketika masih mengikuti pendidikan formal atau kuliah tadi, dengan syarat setiap tahun setelah hari ulang tahun itu melaporkan ke BPJS Kesehatan ya, melaporkan bukti kuliah atau minimal bukti bayar gitu ya, dilaporkan ke BPJS Kesehatan, nanti akan kami update kepesertanya tahun depan. Nah kalau teman-teman adalah anak dari PBI yang dibiayai negara gitu ya, itu juga tetap aktif gitu. Atau kalau teman-teman nanti terdaftar secara mandiri juga aktif juga kan gitu ya, karena hanya mungkin yang diperlukan hanya pindah Vaskes saja gitu. Jadi nanti orang tuanya mungkin asalnya dari kota mana, kemudian teman-teman di sini yang penting dipastikan aja fasilitas kesehatannya sudah terdaftar di kota teman-teman kuliah kan gitu. Nah kemudian juga ada kemudahan akses juga bagi teman-teman mahasiswa ataupun juga bagi perguruan tinggi, ada namanya PBPU kolektif namanya.
Jadi pendaftaran mandiri yang nanti kolektif bisa didaftarkan lewat perguruan tinggi. Nah itu bisa menghubungi kami di BPJS Kesehatan di kantor cabang. Nanti akan kami bantu ya untuk mekanisme pendaftarannya bagaimana, dan hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang belum terdaftar saja. Jadi yang sudah merupakan anak pekerja tadi, atau yang sudah terdaftar PBI atau yang sudah aktif dengan orang tuanya itu sudah tidak diperlukan. Hanya sisanya saja yang belum terdaftar nanti bisa ditanggung kolektif oleh perguruan tinggi. Oke, kalau terkait dengan kriteria tanggungan anak PPUBU nih bagaimana? Silakan. Ya, PPUBU tentunya tadi kita sampaikan setiap pekerja penerima upah punya hak menanggung suami, istri, dan 3 orang anak ya, gitu. Dan anak yang dimaksud itu adalah batas usia 21 tahun atau 25 tahun apabila masih mengikuti pendidikan formal. Yeah. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman masih sekolah, baik itu SMA, mungkin S1, S2 gitu ya, nanti silakan aja dilaporkan bukti kuliahnya atau minta surat keterangan kuliah dari TU biasanya, atau bukti bayar itu juga sudah bisa menjadi syarat jika dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Salah satunya kemudian lewat Pandawa tadi ya, tinggal WhatsApp 0811 8165 165. Jadi nggak perlu datang ke kantor cabang ya, nanti tinggal lapor aja lewat 0811 8165 165. Nanti teman-teman akan terupdate kepesertaannya sampai dengan tahun depan gitu ya. Oke, itu tadi anak tadi maksimal usia 25 misalkan ya, sudah selesai kuliah nih, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu nanti statusnya masih ikut kepesertaannya, statusnya bagaimana? Itu akan nonaktif ya. Nanti kalau misalnya belum 25 tahun tapi belum kerja gitu ya, ya tentunya nanti akan nonaktif gitu. Karena kan setelah usia 20 tahun itu sistem itu nanti akan nonaktif otomatis. Nah, kami akan mengaktifkan itu ketika ada laporan bahwa yang bersangkutan masih sekolah atau kuliah gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Saya mau bertanya kepada Bu Widi terkait dengan apakah peserta ini bisa melakukan perubahan skema pembayaran pada program rehab ini, Bu? Oke, masih terkait rehab lagi, nggih. Baik, kalau terkait dengan rehab tadi, seperti halnya tadi pelunasan, nggih. Kalau untuk perubahan skema itu juga peserta bisa melakukan perubahan skema. Katakanlah awalnya mau nyicilnya 4 bulan gitu ya. Ternyata kemudian kok berat ya tunggakannya kalau 4 bulan, saya mau perpanjang gitu. Itu bisa Mbak dilakukan penonaktifkan dulu rehabnya di dalam aplikasi Mobile JKN itu, dinonaktifkan program rehabnya, nanti mendaftar kembali program rehab dengan tahapan yang diinginkan gitu, yang mungkin yang lebih bersahabat, dan cicilannya lebih ringan, seperti itu sesuai kehendak dan kemampuan dari peserta. Nah, kalau dia ikut program rehab nih, terus sudah melakukan pembayaran, kemudian di tengah-tengah sengaja tidak mencicil atau tidak melakukan pelunasan. Nah, apakah nanti keanggotaannya aktif atau bagaimana? Oke, kalau secara tidak sengaja atau sengaja dia tidak melakukan cicilan, katakanlah off 1 bulan gitu, tidak cicil, program rehabnya itu akan hangus dengan sendirinya secara sistem. Jadi seluruh tagihan yang sisa itu akan kembali ngempel jadi satu. Kan awalnya sudah ini nih pilah-pilah bulan ini berapa lah. Kalau dia tidak membayar di salah satu bulannya, maka tunggakannya akan kembali kempel menjadi satu. Seperti itu. Nah, setelah melakukan pembayaran, setelah mendaftar program rehab ini, berarti langsung aktif kembali gitu ya statusnya ya? Langsung aktif program rehabnya maksudnya, langsung aktif program rehabnya, dan dia bisa dibayar dalam tempo 1 jam setelah pendaftaran rehab. Oke, baik, terima kasih. Dari Pak Wahyu, mungkin sebelum kita tutup perbincangan pada hari ini, mungkin Pak Wahyu mau menyampaikan closing statement, silahkan. Oh ya. Mungkin ini ya statement karena kemarin sudah tercapai UHC gitu ya. Jadi dalam hal ini BPJS Kesehatan gitu ya menyampaikan selamat dan terima kasih gitu ya kepada atas dukungan ya, komitmen dan dukungan pada seluruh pemerintah daerah, baik dalam hal ini pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juga pemerintah kabupaten kota di daerah Istimewa Yogyakarta, karena tanggal 8 Agustus 2024 kemarin itu sudah mencapai Universal Health Coverage, dan kemudian diberikan penghargaan ya, Universal Health Coverage Award itu tingkat utama gitu
Dan ini mungkin saya rasa adalah satu-satunya di seluruh Indonesia, satu provinsi dan seluruh kabupaten kota mencapai Universal Health Coverage Award tingkat utama gitu. Nah tentunya hal ini adalah kinerja Bapak Ibu sekalian, kepala daerah, kemudian juga seluruh OPD terkait untuk betul-betul berkomitmen menjamin, memikirkan gitu ya masyarakatnya seluruhnya cover, kemudian juga terlayani jaminan kesehatan nasional supaya tidak punya risiko finansial ya ketika sakit atau ketika dibutuhkan gitu. Dan tentunya juga dengan adanya komitmen tersebut gitu, BPJS Kesehatan juga berkolaborasi. Mari ya kita tingkatkan lagi kolaborasi sinergi untuk betul-betul meningkatkan tingkat keaktifannya. Jadi tidak hanya UHC-nya tapi juga tingkat keaktifannya yang tadi 88,85% itu menuju ke 100% supaya betul-betul tidak ada masyarakat yang istilahnya no one left behind ya, atau tidak ada masyarakat yang tidak punya akses layanan kesehatan manakala dibutuhkan. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Sebelum kita tutup perbincangan pada hari ini, mungkin dari Bu Widi mau menyampaikan closing statement-nya. Silakan Bu Widi. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini mungkin kami juga dari BPJS Kesehatan, terutama kami kan dari bagian penagihan iuran ya, kami juga menghaturkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah khususnya dengan jajarannya yang telah bersinergi selalu dengan kami BPJS Kesehatan dalam melaksanakan program JKN ini, baik dalam melakukan penganggaran, kemudian pembayaran iuran yang tepat waktu, dan juga comply terhadap seluruh ketentuan. Kemudian juga kepada masyarakat kami himbau untuk selalu selalu patuh dalam membayarkan iurannya agar juga tidak kemudian mengalami nonaktif kepesertaannya, agar nanti dapat selalu tersedia payung sebelum hujan. Seperti itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bu Widi. Terima kasih Pak Wahyu sudah meluangkan waktunya untuk hadir berbincang pada hari ini. Terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan Tribun Jogja Podcast. Saya Noristera, Pak Wahyu, dan juga Bu Widi yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.